Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sahabat elipsis di mana saja berada. Semoga selalu sehat ya, selalu sehat dan bahagia bersama keluarga dan orang-orang tercinta. Malam ini saya hadir kembali di hadapan teman-teman semua dalam kegiatan rutin yang senantiasa kita adakan setiap 2 pekan sekali, yaitu Bincang Tokoh Elipsis. Bincang Tokoh Elipsis ini adalah sebuah program yang kita adakan dengan menghadirkan narasumber-narasumber dan tokoh-tokoh yang memiliki kapasitas dan ahli di bidangnya masing-masing gitu. Nah, termasuk juga kita menghadirkan tokoh yang pernah menjadi sampul majalah Elipsis dan ataupun mereka yang memiliki prestasi misalnya, atau pernah mengirimkan tulisan dan diterbitkan tulisannya di majalah kita, majalah digital Elipsis. Dan siapapun tentunya mempunyai peluang yang besar untuk bisa tampil ya, untuk bisa kita undang di acara kita ini, insya Allah gitu. Baik, pada kesempatan malam hari ini saya mendoakan kita semua senantiasa sehat, senantiasa bahagia, dan mudah-mudahan setiap urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita akan menghadirkan seorang narasumber yang tentunya sudah sangat tidak asing lagi di hadapan kita semua, yaitu Bapak Sulaiman Junaid. Dan saya yakin bagi mereka yang sudah berkecimpung di dunia seni, di dunia seni Sumatera Barat, Padang Panjang terutama, kemudian Sumatera Barat dan Indonesia pada umumnya, saya sangat yakin tidak asing lagi dengan beliau gitu. Nah, tapi sebelum kita mengundang beliau untuk hadir pada acara kita pada kali ini, saya ingin menyampaikan dulu tentang kegiatan kita ini, Bincang Tokoh Elipsis. Jadi Bincang Tokoh Elipsis ini adalah sebuah program yang memang kita rancang untuk menghadirkan para tokoh-tokoh yang pernah kita tampilkan menjadi sampul di majalah Elipsis gitu. Nah, bagi yang belum tahu apa itu majalah Elipsis adalah majalah digital yang didirikan yang kalau tidak salah sudah 2 tahun yang lalu ya, sudah 2 tahun lebih umurnya, dan didirikan oleh seorang sastrawan terkenal Sumatera Barat, yaitu Bang Muhammad Subhan, beliau sebagai foundernya. Dan alhamdulillah sampai 2 tahun lebih umurnya ini insya Allah terus eksis, dan mudah-mudahan kita sama-sama berdoa semoga majalah ini akan tetap eksis di dunia sastra Indonesia, insya Allah gitu. Nah, bagi siapapun rekan-rekan yang mungkin berminat untuk mengirimkan tulisan ke majalah Elipsis, kami para redaksi sangat menerima gitu ya, menerima dengan tangan terbuka. Jadi silakan kirimkan naskah ke majalah Elipsis, kirimkan ke email majalahelipsis@gmail.com. Semua naskah akan masuk ke dewan redaksi dan tentunya akan dikurasi terlebih dahulu. Kita akan memilih dengan cermat gitu ya, tim redaksi yang sudah kompeten tentunya, yang sudah berpengalaman dan memiliki kapasitas untuk mengkurasi naskah. Insya Allah akan melakukan kurasi naskah dulu, akan menseleksi naskah-naskah yang layak terbit. Nanti naskah tersebut akan diterbitkan di majalah digital Elipsis yang nantinya akan terbit setiap 1 bulan sekali, insya Allah. Kemudian malam hari ini kita akan mengundang Bapak Sulaiman Junaid. Saya akan coba undang beliau ya. Saya lihat dulu apakah beliau sudah online atau belum. Sebentar. Pak Sulaiman Junaid. Oke, masalah dalam hal jaringan. Karena malam ini kita akan membahas banyak tentang komunitas seni, tentang bagaimana manajemen komunitas seni gitu. Dikarenakan komunitas seni adalah sebuah wadah yang amat sangat bermanfaat gitu ya. Komunitas seni ini menjadi wadah yang punya peran yang sangat penting sekali bagi para seniman, pencipta dan penggemar seni, bagi mereka untuk saling berinteraksi, kemudian berbagi dan berkembang bersama gitu. Sehingga kita berharap dengan kita membahas terkait komunitas seni ini, kita bisa mendapatkan ilmu, bisa mendapatkan pengetahuan baru tentang komunitas ini. Baik, beliau sudah bergabung. Sudah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya ramai sekali ya. Wajahnya belum kelihatan, masih kamera belakang seperti itu.
Itu dipindah dulu. Ya, sebentar ya. Baik, sebentar. Nunggu ya, menunggu sumber kita untuk setting dulu. Bisa saya informasi kalau Pak Sulaiman saat ini sedang dalam jadi beliau singgah untuk mengikuti cara dan kegiatan. Apakah bisa Pak Sulaiman? Ya. Baik, assalamualaikum. Wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Sehat? Baik, alhamdulillah. Minta maaf ini tadi sedang dalam perjalanan tadi ini. Iya. Ini singgah sebentar di karena janji kita harus ditepati. Iya Pak, tidak apa-apa. Ini sedang mampir di mana Pak sekarang? Di warung kopi? Sedang di pabrik box di Kota Padang. Kebetulan ada ananda saya sedang pameran karya akhir semester di kafe, mahasiswa di kafe isi barang panjang. Anandanya. Saya pikir Bapak sedang mampir di kedai telur, meneguk telur dulu, sedang dingin ya. Kita langsung Pak ya. Kita langsung saja ke acara. Baik. Kita buka ya rekan-rekan dengan secara resmi channel kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan banyak kepada Bapak Sulaiman yang berkenan untuk pada malam ini, dan insya Allah kita akan lebih banyak diskusi dengan beliau terkait bagaimana sih cara seni, terutama yang umur lebih dari 20 tahun. Baik, saya terima kasih kepada silakan tuliskan pertanyaannya di ruang komentar di bawah. Jadi nanti kita bacakan dan dijawab oleh narasumber kita. Ini adalah manajemen komunitas seni. Nah, manajemen komunitas seni itu bagaimana sih caranya komunitas seni bisa berkembang dan terus bertahan sampai puluhan tahun dengan pemateri kita. Sebelumnya, kita bacakan dulu profil narasumber kita malam ini. Nama beliau adalah Dr. Sulaiman Junaid, SSN, PSN. Beliau adalah kemudian juga kolumnis, sutradara teater, panitia pendiri atau penasihat komunitas mantan pakar Dewan Kesenian Aceh, dan dosen seni Padang Panjang Sumatera Barat. Itu profil singkat beliau. Dari profil beliau ini kita bisa melihat bahwasannya narasumber yang bisa menjelaskan terkait tema yang kita ini. Beliau saja kita membaca bahwasanya memang beliau orang yang tergelut dengan seni sudah bertahun-tahun lamanya gitu. Jadi insya Allah kita mengundang narasumber mereka yang hadir, kita nanti bertanya apapun beliau bagaimana cara terkait acara kita malam ini dan topik kita malam hari ini. Mungkin pengalamannya sudah lama gitu ya mendirikan komunitas ini. Barangkali saya ingin bertanya dulu nih. Baik, silakan. Komunitas ini sepanjang saya baca informasinya itu berdiri tahun 1997 ya Pak ya? 97. Benar. Berarti sudah tahun ya, tidak salah. Tahun ini 26 tahun. 26 benar.
Mungkin Bapak bisa menceritakan dulu apa latar belakang, kenapa Bapak mendirikan komunitas seni kuflet gitu. Dan Ya, kenapa itu yang Bapak dirikan itu. Mungkin Bapak bisa menjelaskan dulu semua. Silakan Pak. baik. Terima kasih Adinda Madalena dan hadirin yang hari ini berada dalam EGI Elipsis. Komunitas seni kuflet itu berdiri tahun 1997 ketika saya hijrah ke kota Padang Panjang dari Aceh. Waktu itu saya dibawa oleh Profesor Dr. Mustar Esen. Masa itu beliau sebagai Pasya. Sebelum berubah hari ini menjadi Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Jadi masa itu, di tahun itu jurusan seni teater dibuka kebetulan, menerima mahasiswa baru dan sebagainya. Lalu kami singkat cerita bertemu di Temu Teater Indonesia di Pekanbaru dengan beliau, dan beliau menyampaikan kepada saya waktu itu akan dibuka jurusan teater di ASKI Padang Panjang. Lalu saya diajak oleh beliau untuk menjadi salah seorang staf pengajar di ASKI Padang Panjang di jurusan teater. Masa itu saya menyanggupi, lalu saya balik ke Aceh. Dari Aceh akhirnya saya membawa rekan-rekan dari seniman Aceh yang kuliah di Padang Panjang masa itu. Nah, begitu singkat cerita. Nah, sampai di Padang Panjang, mungkin karena beliau tahu karakteristik saya menjadi kurang nyaman, kurang tenang mungkin di mata beliau waktu itu. Ketika saya dibawa ke Padang Panjang tanpa kegiatan apapun, begitu ya, tanpa kegiatan apapun, dan awalnya saya ingin diminta oleh beliau menjadi dosen, tapi saya justru juga memilih sebagai mahasiswa, mendaftar diri sebagai mahasiswa di tahun 97. Nah, pada tahun-tahun itu sekitar 3 bulan, tentu kegiatan saya menjadi tidak ada ya di dunia kesenian. Saya lebih cenderung kuliah, kadang-kadang mengajar di beberapa sekolah. Jadi Pak Mursal merasa, oh nah ini ada sesuatu yang hilang gitu. Lalu beliau memanggil saya, meminta, ayo dirikan sajalah komunitas seni di sini atau sanggar atau apapun, sehingga ada aktivitas sul di Padang Panjang, begitu kata beliau. Nah, pada masa itulah akhirnya saya mendirikan komunitas. Lalu saya katakan, bagaimana saya mendirikan komunitas sementara biaya hidup saya aja saya merasa susah masa itu. Lalu beliau mengatakan ke saya, jangan pikirkan biaya hidup, jangan pikirkan biaya untuk komunitas, semua fasilitas, semua kegiatan untuk komunitas saya yang angkat tanggung biayanya. Nah, begitu. Makanya akhirnya saya mengumpulkan rekan-rekan masa itu pada tahun 97 itu, termasuk akhirnya Pak Mursal Esen kita nobatkan juga sebagai salah seorang pendiri di komunitas seni kuflet. Nah, pada masa itu kuflet hanya 2 kegiatan awalnya. Yang pertama teater, yang kedua sastra gitu. Kalau hari ini kan sudah masuk ke desain, sudah masuk ke tari, musik dan sebagainya. Nah, kalau di awal itu kita hanya fokus pada 2 kegiatan di komunitas kuflet, ya teater dan sastra. Nah, begitu awal pendiriannya, dan ada 6 orang pendiri. Yang pertama Pak Mursal Esen, Profesor Dr. Mursal Esen, beliau sudah almarhum sekarang. Lalu ada saya, ada Prof. Madi Bahar, ada Wiku Antoni, ada Idewa Nyoman Supenida,
dosen isi panjang juga asal Bali. Lalu ada Dr. Andes Jupri MSN, juga dosen isi panjang. Ada Maizul, seorang novelis asal Padang Panjang. Jadi itu semua menjadi pendiri di komunitas seni kuplet. Lalu pada masa-masa itulah kita mulai bergerak di bidang teater dan sastra di awalnya. Begitu Adinda Madalena. Iya, ya. Ya. Ini berdirinya komunitas ini lahir dari sebuah keresahan, Pak ya. Maksudnya keresahan biasa berkarya, biasa membuat aktivitas, tiba-tiba tidak ada aktivitas itu membuat kita resah. Maksudnya dari sebuah inspirasi yang lahirlah Kuplet. Awalnya hanya sastra dan teater, tapi sekarang berkembang dengan sangat pesat gitu. Karena memang begini Pak, saya cukup kenal tahu beberapa teman ini gitu ya. Tapi itu tahan lama gitu Pak. Paling lama itu atau mungkin setahun lah ya paling lama gitu. Nah, sehingga dengan Kuplet ini menjadi sebuah apa ya, dan sebuah inspirasi juga itu ya, kok bisa bertahan sampai tahun seperti ini gitu. Mungkin saya ingin tahu gimana komunitas ini gimana Pak mengelolanya, bagaimana bisa dibagi dengan kita sedikit. Ya manajemen kekeluargaan sih sebenarnya. Nah itu di Kuplet itu kita tidak banyak niku-niku, tidak mengatur suatu manajemen yang rumit. Tapi ada manajemen kekeluargaan, kecintaan terhadap seni itu yang pertama. Terus setiap anggota, setiap keluarga yang masuk ke Kuplet itu kita menganggapnya seperti, kalau dia lebih muda dari saya anggap adik. Kalau dia jauh di bawah saya, kita anggap anak. Sehingga ada rasa kepedulian secara sosial, secara moralitas, lalu bagaimana kita menganggap mereka itu menjadi keluarga memang. Sehingga ada ruang-ruang yang bertahan, yang semua yang bertahan di Kuplet itu tentu sudah seperti keluarga sampai hari ini. Kami mengantar adik-adik kita itu sampai ke jenjang perkawinan, sampai ke keluarganya kita kenal gitu. Ini yang membuat di Kuplet itu berbeda mungkin ya. Kalau sudah menjadi anggota Kuplet, kami itu seluruh anggota itu saling mengunjungi sampai ke keluarga besarnya. Bahkan orang tuanya sendiri tahu, ini keluarga besar Kuplet ya. Sehingga orang tua dari anggota kita pun menganggap seluruh anggota Kuplet itu menjadi anaknya gitu. Nah ini yang barangkali kita selalu memupuknya, menanamnya, sehingga alhamdulillah sampai hari ini anggota kita itu bertahan dan Kuplet itu bisa terus hidup gitu. Iya. Begitu Adinda. Iya. Sehingga latihan rutin kita setiap minggu, latihan dasar itu terus berjalan, terus rutin latihannya, terus ditambah dengan diskusi mingguan juga, membicara banyak hal, itu juga menjadi rutin setiap hari Sabtu gitu. Itu begitu Adinda. Baik. Terus adik-adik kalau seluruh anggota kalau datang ke rumah itu, ke sekretariat Kuplet yang kebetulan rumah kontrakan saya, itu menjadi rumahnya sendiri, menjadi tidak asing gitu. Kalau hal yang sederhana misalnya, ketika adik-adik ingin makan, mereka lapar, mereka tidak sungkan-sungkan mengambil piring lalu makan gitu. Jadi ini menjadi rumahnya, bukan tidak asing begitu Adinda.
sangat menarik Pak ya, biasa sekali gitu. Ternyata memang apa ya, kalau kita dengan sistem kekeluargaan itu memang yang memiliki rasa cinta, rasa rindu mungkin, apalagi kalau tidak bertemu, sama kayak seorang ibu dan anaknya atau saudaranya tidak ketemu, sehingga mungkin kekeluargaan itu yang membuatnya gitu. Hanya saja yang mau saya tanyakan begini, apakah dalam perjalanan ini kan tidak semua sifat yang maksudnya namanya komunitas itu mereka membutuhkan, pasti ada sebuah visi misi yang jelas dalam jalanan tersebut gitu. Nah, orang-orang yang bergabung ini kan kepala boleh, kalau kecil orang kepala boleh sama hitam, tapi isinya kan beda-beda Pak. Nah, bagaimana menyatukan kepala gitu loh Pak? Karena oke lah dengan sistem kekeluargaan, apakah itu cukup buat orang itu memiliki visi misi sama dalam komunitas itu? Apa alasannya? Ya, kita setiap ada anggota baru itu selalu saja kita melakukan latihan alam. Jadi ada latihan alam, itu wajib bagi anggota baru, sehingga selesai latihan alam itu barulah dia menjadi sah menjadi anggota. Biasanya anggota-anggota yang sudah bertahan di Kuplet itu biasanya anggota-anggota yang sudah melalui latihan alam itu tadi, sudah selesai latihan alamnya, itu pasti bertahan. Tapi kalau yang belum latihan alam, itu biasanya pasti tidak bertahan, biasanya begitu. Nah, di latihan alam itu kita paparkan, ada dasar-dasar yang ADART dan segalanya itu kita jelaskan di latihan alam itu. Kita paparkan bagaimana komunitas, apa misi komunitas Kuplet itu. Komunitas Kuplet itu konsep dasarnya itu Islami, non Muslim tidak boleh masuk. Kita tidak menerima yang non Muslim. Itu konsep dasar. Karena saya itu diingatkan oleh Prof. Mursal, kita bagaimana harus meruangkan diri dalam komunitas-komunitas yang barangkali kita ini sedikit berbeda dengan komunitas yang lain, yang barangkali sangat ya silakan, tidak apa-apa. Tapi untuk komunitas ini Kuplet harus ada yang berbeda. Lalu kita menggodok itu dengan para pendiri, apa yang harus berbeda. Ternyata yang berbeda di komunitas Kuplet itu harus Muslim dan Muslimah yang menjadi anggota. Kalau non Muslim kita nggak bisa terima, minta maaf gitu. Itu dia. Jadi di Kuplet itu ada perbaikan moralitas. Dasar-dasar itu yang kita coba berikan pembelajaran, kita berikan pencerahan kepada adik-adik yang baru masuk itu di latihan alam itu tadi. Lalu kita berikan juga kondisional pemahaman bagaimana manusia hidup dan tanggung jawabnya di dunia. Nah, itu dia. Hidup dan tanggung jawabnya di dunia menuju ke akhirat. Karena konsep kita kan Islami selain kekeluargaan tadi itu. Nah, itu dia. Jadi ajaran-ajaran itu yang kita paparkan di komunitas ini Kuplet. Jadi adik-adik kita juga yang kecuali yang belum berkenan memakai hijab, kita tidak memaksa. Tapi kalau boleh semua anggota Kuplet itu memang wajib memakai hijab. Itu memang ajaran salah satu ada di ADART kita yang kita cantumkan. Kalau sudah pakai hijab itu tidak boleh lepas. Bahkan di atas panggung pun itu tidak boleh buka hijab. Jadi bukan yang tidak menjadi halangan seorang kaum hawa yang memakai hijab untuk menjadi aktor, untuk menjadi aktris. Jadi silakan dengan hijab, tapi tetap bisa bermain. Itu salah satunya mungkin yang menjadi berbeda dengan
dengan rekan-rekan yang lain. Kalau kita memang itu kunci utamanya, bagaimana ruang-ruang dalam komunitas itu selain kebersamaan tadi itu, ajaran-ajaran itu kita paparkan di dalam latihan alam tadi itu. Di dalam latihan alam lah kita berikan pemahaman-pemahaman bagaimana berkesenian, bagaimana seni dan Islam, bagaimana kajian seni juga tidak bisa meninggalkan kondisional Islami yang harus kita tekuni, yang harus kita bawa dalam ruang konseptual kesenian dan kebudayaan kita. Itu yang selalu kita tekankan kepada seluruh anggota. Dan yang paling penting di Kuplet itu ada satu pemahaman, satu untuk semua untuk satu. Kalau satu yang sakit, semua merasa sakit. Kalau satu senang, semua merasa senang. Saya sebagai sutradara misalnya di Kuplet, saya sebagai pendiri, saya sebagai sutradara, kalau kita sedang melatih misalnya, dapat honor katakanlah 10 juta gitu, ada satu event, itu 10 juta itu kita sisihkan untuk kas komunitas, selebihnya kita bagi adil, termasuk saya gitu, adil. Nah ini juga mungkin membuat sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Kalau di manajemen modern kan berbeda itu, sutradara sekian ya kan, aktor sekian, pimpinan produksi sekian, tim-tim yang lain itu sekian, semakin kecil dia semakin kecil kan. Kalau di Kuplet tidak, mau sutradara, mau aktor, mau siapapun, kalau kita berapa dapat dana itu dibagi adil, honornya sama gitu. Itu juga mungkin salah satu giat sehingga kita ini bisa terus hidup bersama. Begitu Adinda. Keren. Masih nggak pendaftaran nggak Pak? Saya jadi pengen daftar. Siap. Sangat menarik sekali, dan menurut saya ini sebuah keunggulan yang mungkin benar kata Bapak, tidak dimiliki yang lain gitu. Tapi tentunya dengan sebuah nilai yang dipegang itu, pada akhirnya mungkin itu yang membuat komunitas ini buat Pak ya. Alhamdulillah gitu. Nah, saya ingin tanya, kira dengan metode seperti itu dalam pengelolaan ini, ada apa ya kendala-kendala yang selama ini dialami atau dihadapi gitu? Dan bagaimana masalah-masalah yang muncul? Kendala itu sudah pasti ada ya. Walau bagaimanapun apa yang ingin kita lakukan untuk suatu kebaikan, pasti ada kendala. Nah, terkadang kan ada yang ketika kita tugaskan adik-adik kita menjadi sutradara di sebuah tempat, gitu kan, untuk menjadi sutradara, mungkin tidak merasa puas karena, loh saya sutradara loh, tapi kenapa honor saya sama dengan kru ya, kan begitu ya. Tapi ketika di Kuplet memang kebiasaannya kalau sedikit ada masalah, kita dudukkan langsung bersama. Jadi nggak kita biarkan itu berlarut-larut. Dan saya selalu memberikan ruang, kita semua, tidak hanya saya, semua pengurus di Kuplet itu kita memberikan ruang ke adik-adik. Kalau ada masalah jangan ditahan sendiri, mari kita bicarakan bersama. Jadi setiap ada masalah, kebetulan kita memberikan adik-adik itu untuk menjadi manusia yang kritis, manusia yang berani menyampaikan keinginannya, manusia yang berani menyampaikan pikirannya, manusia yang berani menyampaikan keinginannya. Jadi di Kuplet begitu itu. Pemilihan pengurus saja di Kuplet itu kita tidak pernah mengirim nama, tapi menunjuk langsung siapa yang mau jadi pengurus, mereka berani tunjuk gitu loh. Saya ingin menjadi ketua. Lalu kita bicarakan bersama, gimana? Sepakat nggak kalau dia ketua? Sepakat. Jadi kita tidak pernah mencalonkan orang lalu memilih. Terkadang nggak begitu.
terkadang kita meminta siapa yang berani menjadi ketua. Nah begitu dia. Jadi ada ruang-ruang seperti itu. Akhirnya adik-adik kita ini kalau ada masalah itu langsung dibawa ke forum dan langsung kita bisa bahas bersama. Jadi biasanya kalau ada masalah tidak terlalu lama dia mengendap. Kalaupun ada masalah itu akan dibawa ke forum dan kita bisa segera selesaikan. Begitu biasanya. Ini ya sangat praktis ya Pak, praktis tapi aplikatif. Yang tidak ada senioritas di komunitas ini berarti Pak ya, semuanya mungkin belajar, semuanya berhak mengemukakan pendapat, begitu Pak ya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran kita. Ini tentunya kita memberikan ruang bagi semua anggota untuk memberikan ide dan sarannya kebaikan komunitas. Amin. Amin. Bagi teman-teman yang mungkin hadir pada malam hari ini memberikan komentar ini ada yang orang Pak katanya dari Ima katanya mungkin favorit gitu. Gimana? Ini dari Iba Mantap Pak di ruang chatting di rumah ini. Favorit katanya. Iba Mantap. Mungkin ini komentar tadi Pak yang terlewat. Jadi dia mungkin anggota komunitas seni kuflet sepertinya ini. Mungkin pernah ikut latihan alam selanjutnya saya ingin bertanya bagaimana komunitas seni kuflet mengembangkan jaringan komunikasi dengan komunitas seni. Tentunya tidak mungkin kita bisa berdiri sendiri saja gitu. Kita kan nah sekarang ini apa yang sudah di komunitas dan mengenai tips untuk maju. Ya, kita dengan komunitas-komunitas lain, kalau ada rekan-rekan komunitas, yang jelas kita memiliki hubungan ya. Kalau di Padang Panjang sendiri itu kan ada komunitas hitam putih, itu pimpinannya Pak Yusril. Tadi saya lihat Pak Yusril ada di dalam grup masuk di ruang kita ini. Dengan teater Sakata, dengan teater Prong, itu kita memang saling kalau kuflet itu tidak ada bersaing, kita itu untuk bersanding. Jadi bersaing untuk bersanding. Jadi tidak ada ruang untuk membunuh hitam putih, membunuh Sakata, membunuh teater Prong, atau rekan-rekan teater yang di Kota Padang. Itu tidak punya keinginan kita untuk begitu. Makanya setiap apapun yang lalu kita diminta bantuan apa saja, itu kita siap untuk membantu rekan-rekan komunitas yang lain, termasuk di ruang-ruang komunitas teater, mungkin komunitas sastra, mungkin di seluruh Nusantara, bahkan di luar negeri seperti Malaysia, Singapura. Kebetulan kuflet sudah menjalin hubungan dengan beberapa komunitas teater dan komunitas sastra yang berada di Singapura, di Malaysia, di Pahang, di Vietnam, ada di beberapa tempat. Hari ini kita sudah melakukan jalinan kerjasama. Begitu juga dengan komunitas-komunitas yang di luar Sumatera Barat sendiri, seperti Jambi, seperti Lampung. Kemarin juga kita baru melakukan MOA dengan beberapa komunitas lain, seperti di Jambi, seperti di Pekanbaru, di Medan, di Aceh, karena di bulan Agustus dan September kuflet akan melakukan tur Sumatera. Jadi kita sudah melakukan itu. Yang paling tepatnya kuflet itu selalu melakukan kerjasama itu dengan membuat MOU.
Jadi ada kerjasama secara tertulis, sehingga itu menjadi lebih enjoy kalau kita melakukan ruang-ruang kerjasama. Seperti baru-baru ini kita melakukan kerjasama dengan rekan-rekan komunitas di Bogor. Lalu dalam bulan Agustus ini kita akan melakukan pementasan di sana. Apa yang ditanggung oleh mereka, apa yang harus kita berikan kewajiban dalam ruang pertunjukan. Nah, di MUU itu yang kita lakukan bersama rekan-rekan komunitas lain. Itu juga ketika ada komunitas yang datang ke Padang Panjang, kalau rekan-rekan itu butuh kerjasama bantuan dengan kita, apalagi yang sudah memiliki membuat MOA atau MOU dengan kita, itu tentu seluruh anggota kita itu, seluruh komunitas kita itu melakukan membantu rekan-rekan yang hadir ke Padang Panjang atau di Padang atau dimanapun. Begitu saya kira, Adinda. Iya, ya, baik. Berarti memang MOU dan MOA itu membuat kerjasama kita lebih lancar gitu Pak ya, karena ada batasan-batasan dan kejelasan kerjasama. Iya. Itu ini Pak, pengen bertanya gitu. Kolaborasi itu dalam bentuk apa? Selain mungkin pentas seni dan lain sebagainya, apalagi bentuk? Saya kira banyak hal bisa kita lakukan ya. Baik saling menukar, tidak hanya dalam melakukan pentas seni, tapi saling berbagi ilmu, saling menukar aktor, kalau di teater ya, saling bahkan terkadang kita minta sutradara dari luar itu menggarap pertunjukan di komunitas Kuplet, sehingga ada hal-hal baru barangkali yang bisa ditemui dalam proses kreatif adik-adik kita itu. Tidak hanya dari saya yang selalu menjadi sutradara, atau ada beberapa anggota kita seperti Hasana Nasution yang menjadi sutradara di komunitas Kuplet, tapi ada rekan-rekan yang dari komunitas lain yang kita melakukan MOU menjadi sutradara di tempat kita, dan itu proses kreatifnya sampai ke menuju pertunjukannya kita yang menanggungnya, komunitas Kuplet yang menanggung. Ruang-ruang seperti itu yang kita lakukan gitu. Atau sebaliknya, nanti ada aktor kita yang menjadi aktor di komunitas yang kita lakukan MOU tadi itu. Atau bahkan sutradara yang ada di komunitas kita yang menjadi sutradara di komunitas yang kita lakukan kesepakatan tadi. Nah, ini jalinan kerjasama seperti ini saya kira ini saling menguntungkan lah. Apalagi kalau kita melakukannya secara tertulis, tentu kita tidak bisa melanggar. Apa hak dan kewajiban kita masing-masing sudah ada kan begitu. Pasti tidak akan terjadi keributan. Kalau perjanjiannya lisan kan nanti bisa ribut kan. Itu dia. Jadi dikelola secara profesional, MOU, ada MOA gitu ya, tapi tetap suasananya kekeluargaan gitu. Jangan sampai ya, kuncinya sebenarnya itu. Jadi nggak mentang-mentang ada MOU kita profesional terus kita kaku gitu kan, nggak juga kekeluargaan. Ya. Kekeluargaan itu menjadi kunci utama di Kuplet. Ya, betul. Gitu. Saya dapat tekan alasan ini dari sini Pak. Diskusi dengan Bapak membuat kekeluargaan. Baik. Nah, mungkin ini ada yang mau saya tanyakan lagi nih Pak, terkait yang namanya komunitas, yang mana komunitas itu memiliki kegiatan aktivitas yang rutin gitu Pak ya, yang kadang sini, kadang pakaian ini, komunitas seni Kuplet selama ini dalam kegiatan kita tidak mungkin apa ya, teater kan peralatan sudah atau mungkin alat musik untuk pendanaan peralatan seperti itu sejauh ini bagaimana Bapak menanggulanginya?
Halo, Assalamualaikum. Sepertinya jaringan di tempat beliau sedang bermasalah. Halo, Bapak. Terputus ya? Muter-muter ini di saya. Baik, kita tunggu sebentar dari Pak Seni. Oke. Ya, Pak. Halo. Seperti tadi jaringan masalah ya. Ya, jaringan seperti yang tadi sempat terputus. Gimana tadi pertanyaan, bisa diulang Adinda? Iya, jadi kan gini Pak, sebuah komunitas apapun lah itu namanya, itu kan membutuhkan banyak perlengkapan, banyak peralatan gitu kan. Ya. Tentu tidak